Satjob. Halo, selamat datang di podcast Satjob. Nah, perkenalkan nama gua Harizal. Kali ini gua akan berbicara tentang kuliah sambil kerja nih. Kuliah sambil kerja di Vkom UMT aja. Kayak gitu ceritanya temanya. Ya elah. Oke, nah di sini gue mau ngejelasin nih kerja sambil kuliah tuh apaan sih gitu kan. Kerja sambil kuliah itu tuh situasi di mana seseorang mengambil pekerjaan paruh waktu atau part time. Nah, biasa ini menggabungkan antara dia kerja dan kuliah kayak gitu. Nah, di sini gue akan memperkenalkan nih eh narasumber kita nih, kebetulan dia kuliah sambil kerja. Nah, di sini temen gue juga sih sebenarnya nih. Siapa ya? Nah, halo Kak Prita, ya Kak Prita. Oke, gimana nih Kak Prita? Apa kabar? Baik, Wah, alhamdulillah. oke, kayaknya lebih enaknya sih kayaknya diperkenalkan dulu kali ya. Oke, Perkenalan dulu boleh. kali ya. Boleh nih Kak Prita perkenalan dulu aja. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Prita Berliana Sari, biasa dipanggil Prita. Di sini saya adalah salah satu mahasiswi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Emputan Tular, dan kebetulan juga saya mengambil kelas karyawan ya, atau tadi seperti yang disampaikan Betul, oleh Bang betul. Harizal, kerja atau kuliah sambil kerja. Nah, itu. Oke, mungkin itu, Bang. Oke, baik, terima kasih nih Kak Prita nih. Nah, untuk ini Pak Kaprita ya, untuk pertanyaan pertama nih buat Kaprita nih. Oke, boleh. Kenapa sih harus kuliah sambil kerja gitu loh? Oke, sebenarnya kenapa saya mengambil kuliah sambil kerja ini pertimbangannya banyak ya Bang. Iya. Awalnya itu emang dari orang tua tuh pengennya ngambil yang biasa aja, Iya, kuliah-kuliah iya, reguler. Tapi karena saya menimbang gitu kan, ada kebutuhan yang memang harus dipenuhi, tapi harus juga nih mengejar pendidikan. Karena kan oke. melihat dari umur ya, kadang kalau misalnya kita kerja, apalagi dulu tuh gue di SMK teknik gitu, kebetulan di STM gitu. Oke, berarti STM ya? Betul, di STM, karena memang di sana tuh kita udah dibiasakan untuk kerja. Nah, ketika kita keluar, kita lulus dari sekolah itu, jadi ini kita udah punya pekerjaan nih. Nah, tapi kita juga harus ngejar pendidikan. Nah, jadi Oke. di situ gue agak bimbang, dan pada akhirnya ambillah ini kuliah sambil kerja. Oke, Gitu, Bang. keren. Oh, jadi Kaprita ini lulusannya STM ya? Betul. Sorry, karena tumben, maksudnya jarang sih ya. Jarang Iya. tuh misalnya STM tuh biasanya ya tahu sendiri lah ya kan. Semua yang di luar sana juga taunya STM itu ya cowok semua iya, yang gue betul. tahu gitu Benar, kan. Tapi keren juga sih cewek ngambil STM, keren. Emang di sana juga cowok tuh banyak ya, cewek tuh sedikit. Bahkan kayak kalau satu kelas nih, Iya. paling perbandingannya 1:3. Iya gitu. sih. Satu bener, cewek bener. banding 3 Bener, cowok. kayak SMK aja kan. Betul. SMK kan dulu semea ya, itu banyak kan cewek semua. Tapi Iya. sekarang sih SMK cewek cowok juga udah ini sih ya, maksudnya kayak setengah cewek setengah cowok sekarang gitu betul, kan. betul. Di kelasnya bukan setengah cewek setengah cowok, bukannya ya bukan cuco ini, ya bukan ya. bukan. Oke. Ya, keren sih. Nah, Kak Prita apa nggak capek gitu kuliah sambil kerja gitu kan? Kalau dibilang capek enggaknya, ya yang namanya capek ada lah ya, yang namanya manusia wajar Pasti gitu sih. kan. Bener. Cuma kalau misalnya kembali lagi sih Bang, ini kita manajemen waktu gitu. Betul. Karena kan memang ada beberapa kondisi yang emang kita kuliah tapi harus misalnya masih waktu jam kerja nih kayak gitu. Benar. Itu sih yang bikin capek. Tapi nggak capek juga sih, karena kan kita kuliahnya tuh mulai dari jam 5 sore. Nah, jadi itu bisa menyesuaikan jam pulang kerja. Oke, berarti waktunya sih fleksibel ya. Di Fleksibel luar jam sebenarnya. kerja ya. Oke sih. Benar-benar. Oke. Apalagi kan online juga. Oh iya, bener. Online ya Kak ya? Online. Oh iya, Jadi- lebih enak dong kalau online. Benar, kalau misalnya paling ada di waktu tertentu gitu. Misal contoh dosen minta kita offline nih, kita harus datang ke kampus gitu. Ya kita datang ke kampus, tapi nggak setiap hari karena mungkin kan kebetulan kemarin habis COVID ya, COVID-19. Iya, cukup lama juga sih itu. Nah, betul. Jadi itu masih kebawa. Oke. Kayak gitu. Kita beberapa pertemuan ini online. Online ya? Iya. Oh, berarti lebih fleksibel banget Lebih ya. fleksibel. Oke. Ngomong-ngomong nih, Kak Prita kerjanya di bidang apa sih? Pengen tahu juga nih teman-teman gitu kan di luar sana tuh.
Sebenarnya Bidang apa sih kalau sebenarnya? ditanya bidang ya, kebetulan saya itu ngambil freelance bang. Oke, freelance. Oh, part Iya, time. Oh, pas part banget ya. time. Oke, Nah, oke. itu tuh nggak nentu. Mm. Jadi ada beberapa part time gitu kan. Salah satunya di bidang desain gitu, Oke. building Hmm, design. hmm. Ada juga yang di bidang content creator saya Oh, ngambilnya. siap, siap. Iya, dan yang terakhir mungkin yang lebih difokusin adalah guru tenaga didik. Oh, jadi guru nih teman-teman nih. Jadi Kak Prita ini guru ya, seorang Iya, pendidik ya. Keren juga sih, betul, keren betul, keren keren. betul. Oke, tapi untuk apa namanya? Untuk Kakak ini kan sebagai seorang pendidik ya, sebagai Betul. seorang pendidik. Itu untuk di usia, bukan di usia sih, untuk di SD, SMP atau SMA nih, Kak? Kalau kebetulan saya itu ngambilnya di bidang SD, di SD, Oke. tingkat SD Oke. dan juga SMP. Oh, sampai SMP ya. Sampai SMP. Oke. Gitu. Berarti guru muda dong ya. Cia. Paling muda nih. Paling muda ya. Oke, keren sih. Keren sih. Nah, berarti guru ya jatuhnya ya. Iya, ya. guru, betul Bang. Oke. Nah, untuk keuntungannya, ada nggak sih Kak, untuk keuntungannya kuliah sambil kerja tuh ada nggak sih? Buat Otomatis kakak gitu, kalau keuntungannya. menurut gue Bang, Iya. banyak sih Bang. Jadi pertama kan kita kerja gitu Iya. kan. Pertama kita masih bisa mengejar dari pekerjaan kita bisa mengejar pendidikan Oke. gitu. Karena kan kalau kita full pekerjaan kadang Iya. nunggu nanti aja kuliahnya, jadi kan pendidikannya agak Bener. terlambat. Bener. Tapi dengan adanya kuliah sambil kerja ini, kita nggak cuma ngejar pekerjaan nih gitu, kita juga bisa ngejar pendidikan ya, gitu. oke. Terus keuntungannya lagi ini fleksibel, karena Oh iya. kalau misalnya kuliah reguler itu kan biasanya mulai dari jam pagi Pagi nih, lah, jam 8 sih jam yang gue tahu sih 9, itu. iya. Iya, yang gue tahu sih Nah, jam 8. sedangkan jam-jam segitu kan kita kerja. Iya benar banget. Nah, Benar jadi banget, dengan benar banget. adanya kuliah sambil kerja ini kita dibantu setelah kita kerja kita bisa kuliah Iya, kayak sih, gitu keren. tadi. Terus keuntungannya lagi apa ya? Gue bisa nemuin banyak teman-teman kayak gitu. Buktinya sekarang kan ketemu Bang Oh Harizal iya, benar, gitu. gue bisa ketemu sama lo Karena sih, dari benar, yang benar. kuliah sambil Kuliah kerja. sambil kerja, Kita iya, juga betul. bisa ketemu banyak relasi teman-teman baru. Mm-mm. Jadi nggak cuma teman-teman di pekerjaan aja nih, tapi pekerjaan tapi teman-teman dari Nah, yang di luar kuliah itu, juga iya. juga itu. Itu meningkatkan karir juga Kak ya? Benar. Benar kan? Karena kalau misalnya kayak gitu, kita nggak cuma tadi ya ketemu teman-teman dapat info dari yang kerja aja, Iya. tapi dari kuliah kita bisa juga kalau misalnya lagi liburan Iya, gitu. benar. Kadang kan nggak semua teman-teman kerja, apalagi kayak di tempat kerjaku yang emang lebih banyak yang udah punya keluarga gitu. Kan Oh iya, guru. benar. Nah kalau dengan adanya kuliah sambil kerja nambah temen juga. Jadi kalau emang kita lagi liburan atau lagi pengen hangout bisa sama teman-teman yang ada di kuliah. Oh ya, keren juga sih. Ya, sih. nambah relasi banyak juga ya Betul. kan? Oke. Nah, untuk di kuliah sambil kerja ini, ada kendala nggak sih Kak dari kuliah sambil kerja tersebut? Tentunya Gitu kan? ada sih. Oh, ada kendalanya. Oh, apa tuh? Ada. Dibilang sebenarnya kalau dibilang kendala yang berat juga enggak. Eh. Paling kayak misal contoh, kadang kalau kita capek gitu. Oh Ya tadi, iya, misal bisa jadi. abis, Abis pulang lembur atau kerja. lembur ya kan? atau kerja kadang kan ya namanya capek manusiawi ya, Iya wajar. sih, benar, Sampai wajar sih. rumah ketiduran nggak ikut kelas gitu. Nggak absen. Iya, Ya, nggak itu absen. pasti. Itu nggak tipsen. Tip absen. Oh, nggak ya? bisa, Oh, nggak bisa ya. Oh, nggak titip bisa. absennya nggak bisa. Soalnya online ya. Iya online, kita pakai aplikasi. Nah kalau teman-teman di kuliah saya kan nggak bisa login di aplikasi saya, harus saya sendiri. Oh iya. Jadi kalau nggak ikut bener. nggak absen. Nah itu yang pertama. Kedua, kadang kalau misalnya nih kita lagi lembur tadi bang, kan kadang kalau lagi lembur atau misal ada rapat dadakan. Kalau misalnya di saya sih ya, itu biasanya ada kelas tambahan. Contoh, Bang Harizal tahu paket A, B, C. Iya. Nah itu kan saya ngajar di situ juga. Jadi ketika kita lagi haruskan nih untuk mengajar paket gitu betul. kan anak-anak, tapi ternyata bentrok dengan jadwal kuliah kayak gitu. Jadi Itu gimana tuh? kalau misalnya itu biasanya nih, kalau pernah ya seburuk-buruknya saya pernah, saya ngajar tapi kuliah juga ikut, kayak gitu. Oke. Nah jadi ketika absen atau ada sesi tanya jawab tetap dengar gitu, tapi lebih fokusin di ngajar. Nah itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu, cuma Betul. karena memang tuntutan ya, pertama tuntutan Ya, karena- pekerjaan dan juga betul, pendidikan. betul ya. Mau nggak mau seperti itu bang. Itu sih paling yang menurut saya pernah yang
di fase aduh ini gimana nih gitu. Mau nggak mau kayak gitu. Ya, mau Harus nggak mau ada harus ngambil keputusan dong kan, salah yang satu harus yang diambil salah satu yang dikorbanin. dikorbankan, betul. Bener. Benar-benar sih. Itu tuh kendalanya ya, itu kendalanya menurut Kak Prita nih. Nah, kalau misalkan kalau atasannya mendukung nih nggak? Menurut Kak Prita nih, atasan Kak Prita tuh mendukung nggak sih? Gitu kan. Kadang kan yang gue tahu nih biasanya tuh ada apalagi yang dia kerjanya shifting. Yap. Gitu kan, dia kan biasanya kerja shifting itu agak sulit untuk membagi waktu ya. Benar. Karena apa? Karena kalau misalkan dia masuk siang ya, berarti kan kalau masuk siang tuh biasanya dia pulangnya malam, pasti kuliahnya akan terlewat karena kalau kuliahnya biasanya kan mulai jam 5 gitu kan, kayak gitu. Nah itu kan biasanya dia maaf ya, kalau misalkan kayak kuliah dia bisa kayak ngambil waktunya paling kong kali kong sama temennya atau gimana, bisa gosip gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk Kaprita sendiri nih, menurut Kaprita nih, menurut lo ya, itu ada dukungan nggak dari atasannya sendiri gitu? Kalau dukungan sendiri sebenarnya ada bang. Jadi sesimpel gini, misal kita ada jadwal ngajar gitu, tapi bentrok dengan entah itu tugas kuliah atau mungkin keperluan mendadak terkait kuliah gitu, kita bisa izin. Oke, Nah karena oke. kebetulan kan mungkin ini karena gue guru kali ya bang, jadi Oh kaitannya iya. gimana kita bisa menyesuaikan waktu dengan anak-anak, dengan siswa. Jadi kalau misalnya udah ada jadwal kayak gitu, itu kita yang fleksibel aja. Tapi kalau misalnya dari atasan ya, kalau di gue mungkin kepala sekolah kayak gitu, simpelnya dia dukung-dukung aja dan nggak masalah. Justru malah kita ini sebagai tenaga didik kan, kita pendidik. Nah justru kita harus ngejar pendidikan. Siap. Oke. Ini udah sesi terakhir nih Kaprita nih ya. Iya. Pernah denger gak sih tentang ini Kaprita ya? Lo ya. Enak ngomong kakak apa lo sih ya? Enak aja deh. Santai aja ya. Fleksibel, Nah, santai aja. menurut lo nih, pernah denger gak tentang komunikasi antar pribadi? Pernah. Ya kalau di tempat kerja nih, biasanya nih ya di tempat kerja, komunikasi antar pribadi itu formal atau non formal nih di tempat kerjanya lo nih? Kalau dari segi komunikasi ya bang nih, kan karena kita nih berhadapan dengan beberapa pihak eksternal. Ya betul. Nah, ada kadang temen guru gitu, ada juga murid-murid, kadang kita juga berhadapan dengan orang tua. Ada beberapa hal yang kalau misalnya ditanya formal atau tidak formal, dua-duanya ada. Oh pasti ya. Pasti kayak gitu. Ada yang kalau kita formal pas kita ngajar. Oh iya benar. Kalau ngajar kan nggak bisa kayak ngomong yang lo ini kerjain lo. soal ini, itu nggak bisa. Nah tapi kalau misalnya udah di luar jam pelajaran, di luar kelas, kita santai gitu. Kadang sama guru gitu ya. sesama guru sama siswa. Bisa juga ya. Kadang kan, lebih dekat gitu ya, biar lebih apalagi dekat gitu ya. anak-anak SMP ya, kadang mereka tuh suka curhat kayak gitu. Benar. Nah itu biasanya kita mah ya nggak usah formal-formal banget bang, Iya sih, kayak gitu. kayak gitu. Tapi kalau masih di dalam kelas ya emang harus formal. Harus formal lah. Kayak gitu. Iya, Kalau untuk sesama guru sih ya, kalau sesama guru mungkin lebih ke informal bang. Oke. Benar-benar kalau misalnya guru kan kadang kita ngobrol biasa aja gitu. Kadang kalau terlalu formal kan juga kayak ada batas banget nih kita sesama guru. Iya sih, jadi nggak asik kali ya. Nah, paling kalau yang formal tuh dengan kepala sekolah. Iyalah, atasan. Kan? Iya. Kalau itu kan nggak bisa kita yang kalau non formal, harus betul, formal. harus formal banget sih. Itu sih bang. Benar. Kalau gini nih, kalau bagaimana manajemen konflik nih? Biasanya kan ada tuh manajemen konflik di setiap perusahaan atau misalkan di di tempat mengajar, mungkin di tempat mengajarnya Prita. Bagaimana nih manajemen konflik antar pribadi di tempat kerja lo nih? Oke. Ada nggak tuh? Konflik pasti ada sih bang. Lebih banyak mungkin kalau manajemen konflik ya ditemuin itu dengan siswa. Oh. Kan kadang kalau kita komunikasi gitu, ada beberapa hal yang mungkin kita kalau misalnya kita pakai contoh nih pas lagi sesi di luar kelas, Benar. manajemen komunikasi antar pribadinya gitu kan, ada beberapa masalah gitu. Kayak contoh ketika kita menyampaikan dia nggak paham, atau kalau di dalam kelas gitu kan, kita nyampein, kita ingetin, ada dia nggak paham, dia nggak dengerin, atau kayak dia maksudnya apa sih nih guru ini, kayak gitu pasti ada. Mungkin lebih dalam komunikasi itu
Kalau gue ya, itu gue ngelihat dulu lawan bicaranya dulu bang. Oke, Kayak paham. gitu. Kalau emang siswa gitu, dari segi kecepatan berbicaranya juga itu harus diperhatiin banget. Betul sekali. Karena kan kalau misalnya contoh kita ngomong cepet-cepet tut, kayak lagi nge-rap gitu kan, Oke. itu juga kan konfliknya justru kita menimbulkan benar, konflik benar, lebih benar. gede. Benar banget sih, benar banget. Nah, atau enggak kayak misal kita yang harus paham gitu, karena gue ngerasain banget bang, jadi guru di era sekarang sama dulu tuh beda. Jauh, benar sih, Jauh beda kan. banget. Kalau Nggak bisa. misalnya sekarang kita tuh dituntut untuk gimana anak murid tuh paham. Benar. Jadi komunikasi ini penting banget. Pasti. Nah, kita nggak bisa Pasti. yang kita ngejelasin tanpa kita diskusi atau tanpa kita komunikasi dua arah, kita nggak bisa kayak gitu. Iya sih, iya, paham sih, paham. Nah, karena kan Karena setiap anak punya karakter masing-masing yang betul, berbeda. kita Betul. punya anak tuh karakternya beda-beda, pemahamannya juga beda-beda. Benar. Kayak gitu. Nah, itu kalau untuk yang siswa. Tapi kalau untuk guru sih, mungkin lebih kita perhatiin nih kalau misalnya guru ini usianya lebih tua gitu atau usianya lebih muda atau tua gitu kan. Iya. Kadang ada beberapa yang emang usianya ya cuma beda setahun 2 tahun, itu Benar, pasti benar, beda kan. benar. Sama guru yang memang usianya beda 10 tahun Iya, benar, gitu, 15 tahun. Itu beda karena dari segi komunikasi nih kayak Bang Harizal aja. Mungkin Iya. perbedaan umur kita kan nggak jauh, Bang. Ya, iyalah. Ya, gue nggak inilah masih 17 kurang lah Ya ya. sama ya. Nah kayak gitu kan beda nih bang. Iya, benar. Gue nggak bisa yang kayak ngomong nih misal ke Bang Harizal sekarang. Ketika Bang Harizal usianya mungkin udah 50 tahun atau 40 tahun. Wah, tua banget ya. Itu pasti kan beda Pasti kan. beda komunikasinya. Nah, Benar. kalau misalnya gue lakuin komunikasi kayak sekarang itu Iya. dengan usia Bang Harizal yang udah 50 tahun, pasti kayak terkesan ini anak kok kayak songong banget, guru baru songong gitu. Iya. Itu bang. Jadi untuk meminimalisir manajemen konfliknya sih kayak gitu. Kita harus Oke. perhatikan dengan betul lawan bicara kita itu siapa. Oke Gitu sih. Bang. Oke. Thank you. Thank you banget nih jawaban-jawaban lo ya. Seru juga sih, asik juga, dan mungkin untuk kalian di luar sana kalau memang punya pemikiran untuk pengen kuliah sambil kerja, ya udah nggak usah mikir 2 kali lagi. Udah lanjutkan aja karena nggak ada kata telat buat belajar. Ya. Kayak gitu. Itu sih dari gua. Thank you nih buat Kaprita nih ya, buat jadi inspirasi kita yang di luar sana yang pengen kuliah sambil kerja. Jadi nggak usah bingung dan nggak usah takut. Kalau memang kalian mau kuliah sambil kerja, udah gas aja, gitu. Nggak usah mikir 2 kali lagi. Kayak gitu sih dari gua. Terima kasih ya sekali lagi Kaprita. Gue tutup podcast ini, mungkin suatu saat ada next lagi podcast episode berikutnya kali ya. Oke, salam dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Thank you. Iya kak, bisa dibantu. Siap bos, sudah direvisi. Sat. Samjob.